Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dari segala nikmatnya yang Allah telah berikan kepada kita, dan senantiasa masih kita rasakan dari nikmat tersebut, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majlis ta'lim yang mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan mempelajari kitab, yaitu Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun di dalam dakwah ilallah, di dalam mendakwakan agama Islam ini, tentunya mendakwakan agama sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang beliau dilahirkan di kota Uyainah itu pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau wafat di kota Di'riyah di Saudi Arabia pada tahun 1206 Hijriah. Yang perlu kita ketahui bahwa penulisan kitab ini yang ditulis oleh beliau rahimahullah di zaman beliau mulai banyak tersebar dari umat Islam, mereka mengamalkan ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka, atau mereka tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu dakwah yang didakwakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau ini mendakwakan Islam yang mengambil sumbernya dari Rasulullah dan para sahabat. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin mereka merusak agama Islam. Di antaranya mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Maka disinilah kitab Tauhid ditulis oleh beliau dan didakwakan pada saat itu. Maka kitab ini yang kita bahas di Kitabut Tauhid, kitab yang ringkas berisikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga perkataan salafus saleh. Kerana para ulama banyak memuji dari kitab yang mulia ini. Di antaranya kitab yang di setiap babnya
beliau turunkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah dan juga dari perkataan para salaf. Nah, perlu kita pahami bahwa kitab ini menjelaskan di dalamnya secara detail permasalahan tauhid uluhiyah atau yang disebut dengan tauhid ibadah. Kerana para orang-orang musyrikin, mereka pada saat itu mengamalkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, tapi mereka meninggalkan tauhid uluhiyah. Disinilah menjelaskan penulis kepada kaum muslimin agar kita tidak menyerupai mereka orang-orang musyrikin, yaitu beriman dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, tapi mengingkari dari tauhid uluhiyah atau yang disebut dengan tauhidul ibadah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang pertama yang beliau tuliskan dari kitab tauhid, bahwa kitab tauhid, makna dari tauhid itu masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ini maknanya adalah mengesahkan Allah atau menjadikan satu. Ini secara bahasa, bahwa tauhid adalah mengesahkan atau menjadikan satu. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan at-tauhid di dalam kitabnya Al-Mulaqas fi Syahri Kitab Tauhid, yang beliau katakan huwa ifradullahu bil ibadah, bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah di seluruh ibadah. Dan ini secara istilah. Namun istilah tauhid ini bukan barang baru yang baru kita pelajari pada saat ini. Jadi istilah tauhid sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi istilah tauhid sudah disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, ketika Nabi SAW mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu diutus ke negeri Yaman untuk mendakwakan Islam. Lalu kata Nabi SAW bersabda kepadanya, innaka sayati qauman ahlal kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Ahlul kitab adalah yang mereka diturunkan kitab kepada mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jika engkau mendatangi mereka ahlul kitab, maka dakwakan yang pertama kali yaitu agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga agar mereka mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi makna tauhid atau kata-kata istilah tauhid sudah dijelaskan oleh Nabi SAW pada zaman Rasulullah SAW. Jadi dakwah yang pertama kali didakwakan, kata Nabi, agar mereka mengucapkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, agar mereka mengucapkan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan di dalam riwayat yang lain, bahawa ketika kita mendakwakan agama Islam ini, sebagaimana diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal, agar mereka mendakwakan yang pertama kali adalah ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan lafadznya ma tad'uhum ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Di dalam riwayat Ad-Daruqutni di dalam kitab sunannya, yang Nabi SAW pun mengatakan, faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah, maka jadikanlah dakwah kalian
yang pertama kali didakwakan kepada mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah tauhid sudah bukan barang baru yang kita pelajari pada saat ini. Memang tauhid sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini menjadi dakwanya para nabi dan rasul, menjadi metode beragamanya kaum muslimin yang pada saat itu para sahabat menimbah ilmu, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dakwah tauhid adalah dakwah yang di awal kita mendakwakan kepada kaum muslimin yang mereka masih menyimpang atau dia masih mengadopsi agama-agama nenek moyang mereka. Maka kita dakwakan mereka dengan tauhid. Namun pembagian tauhid pada asalnya tidak boleh dibagi. Ya, tidak boleh dibagi kerana tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini adalah kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Namun orang-orang musyrikinlah yang mereka memecah belah dari tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang pada saat itu mereka beriman kepada tauhid rububiyah dan asma wa sifat saja. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, ketika di zaman itu orang-orang musyrikin mereka meyakini siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan adalah Allah. Dan ini masuk kepada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, sebagaimana termaktub di dalam surat Az-Zumar ya pada ayat ke-38, yang Allah turunkan ayat yang mulia ini sebagai menjadi pertanyaan kepada mereka orang-orang musyrikin. Allah berfirman, wala in sa'altahum min khalaqas samawati wal ardh. Jika ditanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Disinilah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yang mereka orang-orang musyrikin beriman dengannya. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan di surat Yusuf pada ayat ke-106 yang Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Maksudnya mereka tidak beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan tauhid rububiyah, mereka beriman dengan tauhid asma wa sifat, tapi mereka mengingkari dengan tauhid uluhiyah, yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, jadi kaum muslimin ya, jangan kita mengikuti mereka, tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Dari sinilah kita wajib untuk mempelajari tauhid agar kita bisa mempersatukan tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan tidak bisa dipisah-pisahkan sebagaimana kaum musyrikin mereka memisahkan yaitu tauhid. Maka jamaah sekalian, ketika para ulama memberikan metode untuk agar kita mudah mempelajari yaitu tauhid, para ulama menjadikan pembagian tauhid agar memudahkan pemahaman yang benar bahwasanya tauhid itu tidak boleh dibagi. Namun untuk menjelaskan metode agar kaum muslimin ini paham apa yang dimaksud dengan tauhid, dan tauhid itu terbagilah menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Maka dari satu persatu tauhid akan dijelaskan agar kita tidak gagal paham ya, sebagaimana orang-orang musyrikin mereka hanya beriman dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alihi. Makna dari tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu
tidak ada ikut campur tangan dari makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadi melakukan sesuatu, tidak ada yang ikut campur terhadap tangan-tangan dari makhluknya. Makanya tauhidullah bi af'alihi, af'alullah, ini perbuatan Allah ini banyak. Sebagaimana kita menisbatkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini dengan kekuasaan Allah, dengan tangan Allah yang tidak ada makhluk yang ikut campur di dalam penciptaan langit dan bumi. Seperti juga Allah memberikan rezeki, seperti juga Allah itu menyembuhkan, menurunkan penyakit, mengabulkan doa dan yang lainnya. Ini yang disebut dengan tauhidullah bi af'alihi, bahwa tauhid rububiyah mengesahkan Allah di seluruh jadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua jemaah sekalian, setelah tauhid rububiyah itu ada tauhid uluhiyah, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tauhid uluhiyah, beliau jelaskan dengan tauhid al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah di ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Makanya tauhid uluhiyah, al-ilah dari kata ilah, yaitu yang penyembahan terhadap Allah, dan ibadah juga ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Makanya tauhidullah bi af'alihi, ketika dijelaskan tauhid tentang perbuatan-perbuatan Allah masuk kepada tauhid rububiyah, maka yang terpenting adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Bagaimana seorang hamba itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis semua ibadah, maka itu kita tunjukkan kepada Allah. Maka ini masuk kepada tauhid uluhiyah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan di dalam penjelasan kitab tauhid, beliau mengatakan huwa ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di seluruh ibadah. Yang masuk ke dalam makna ibadah, maka kita wajib mentauhidkan Allah. Jadi kita beribadah tidak boleh kepada selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Seperti kita melakukan nazar, ini tidak boleh kita nazari kepada selain Allah. Ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban dan kita berdoa atau ibadah-ibadah yang lain di setiap hari yang kita lakukan, hanya kita tunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat. Seorang hamba ini meyakini bahwa Allah memiliki dari kesempurnaan dari nama-nama dan sifatnya. Maka tauhid asma wa sifat, yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, dan ketika Allah mensifati dirinya, maka tidak boleh kita menyamai, menyerupai sifat Allah dengan makhluknya. Ini tidak boleh kita menyamai, kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mungkin sama dengan makhluknya, namun tidak boleh kita menyerupai dari sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebagaimana Allah memiliki sifat yang itu maha pengasih, tidak boleh disamakan dengan pengasihnya dari makhluknya. Allah maha memberi, maka tidak boleh kita disifati dengan makhluknya yang senantiasa makhluknya suka memberi. Maka ini dibedakan mana yang disifatkan untuk Allah dan mana yang disifatkan untuk makhluknya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini pembagian daripada tauhid. Di antaranya agar kita bisa memahami mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Kerana kitab tauhid ini di dalamnya berisikan penjelasan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ini secara khusus kitab ini membahas tentang masalah tauhid. Kita masuk kepada bab yang pertama setelah al-mu'alif rahimahullah, yakni mengucapkan dari kitab tauhid dan membawakan dalil yang pertama. Itu dalil yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat pada ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dan jemaah sekalian, ini dalil yang pertama adalah menunjukkan jin dan manusia mereka juga mukallaf. Makna mukallaf adalah dibebankan syariat kepada mereka, baik dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Mereka dibebankan syariat. Apa yang diturunkan syariat kepada mereka, maka wajib mereka mengamalkan, wajib mereka melakukannya. Maka para nabi juga diutus kepada mereka. Nabi SAW diutus kepada golongan jin, ya, karenanya mereka juga mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Makanya jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim. Ada jin muslim yang zalim dan juga ada yang memang tidak memiliki jadi agama sekalipun. Maka Nabi SAW ini diutus untuk menyebarkan Islam dari kalangan manusia dan jin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin pun mereka dapat balasan di akhirat, dapat masuk ke dalam surga dan juga dapat masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Jin, makanya dikhususkan diturunkan pada surat Al-Jin. Itu disebutkan dalam ayat ke-15 sampai dengan ke-16. Allah firmankan, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun kaum jin yang mereka menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Ini bagi kalangan jin. Ketika mereka menyimpang dari kebenaran, maksudnya menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka sebagai kayu bakar, ya, sebagai api neraka jahanam. Wa allawi istaqamu ala tariqah, jadi la astaqainahum ma'an, jadi ghadaqa. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus adalah jalan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka benar-benar akan diberi minum kepada mereka itu air yang sangat segar. Ini sebagai balasan rizki bagi mereka, bahwa siapa yang di atas ajaran Rasulullah dari kalangan jin, maka mereka pun akan mendapatkan nikmat surga. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini dalil bahwa jin pun mereka mendapatkan beban syariat, mereka mukallaf sebagaimana kita manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, bahwa jin ini banyak juga memiliki aliran-aliran, sebagaimana kita ini memiliki terpecahnya menjadi 73 golongan. Dan jin pun demikian. Banyak mereka berpecah dari aliran dan golongan. Itu disebutkan di dalam surat Jin di ayat ke-11, wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang saleh dan ada di antara kami juga ada orang-orang yang tidak demikian, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini ungkapkan oleh dari kalangan jin bahwa mereka pun berbeda-beda. Mereka ada berkelompok-kelompok. Mereka ada yang mengikuti jalannya Rasulullah dan ada juga yang menyimpang, sebagaimana kita pada saat ini. Ada yang di atas manhaj dan akidahnya Rasulullah, yang dia tetap istiqamah di atasnya, maka itulah yang akan selamat. Makanya disebutkan ke dalam akidah, yaitu at-taif al-mansurah. Mereka lah kelompok golongan yang akan selamat pada hari kiamat. Namun ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka beragama, akan tetapi mereka tidak membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka berdalil dengan Quran dan Sunnah, namun pemahaman mereka tidak sesuai dengan sahabat dari Rasulullah SAW, maka Al-Quran dan Sunnah ini tidak cukup. Karena Al-Quran dan Sunnah ketika dipegang itu ketika ada Nabi SAW. Namun setelah sepeninggalan Rasulullah SAW, maka kita harus berpegang 3. Yang kata Nabi SAW dalam hadisnya, yang apabila nanti setelah sepeninggalanku, kata beliau, ada banyak ikhtilafan katsira, banyak perbedaan perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah, peganglah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin, agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW
dan juga berpegang teguh kepada sunnah atau asar atau ya manhajnya para sahabat. Karena mungkin dalil dari Al-Quran ya tidak akan pernah bisa berbeda, sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Yang membedakan di antara kita dengan mereka adalah pemahaman dari pemahamannya para sahabat. Ini yang disebut dengan manhajus salaf, yang bahwasanya kita merujuk, mengambil metode sebagaimana para sahabat mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bangsa jin mereka pun sama, ya, memiliki banyak kelompok berbeda-beda ketika mereka ada yang mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabat, dan juga ada juga yang mengikuti dari jalan-jalan menyimpang. Maka diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan di dalam riwayat tadi di surah Al-Jin pada ayat ke-11 yang meriwayatkan sanadnya dari Al-Amash rahimahullah, ketika beliau pernah bertanya kepada jin. Jadi ketika ditanya pada bangsa jin, fama rafidah fikum qala asyarruna, bagaimana pendapat kalian tentang Syiah Rafidah di sisi kalian? Ya, kita tahu Syiah Rafidah, ya, kelompok Syiah ini bukan Islam, bukan ajaran dari yang mengambil Islam. Maka ketika ditanyakan kepada bangsa jin, mereka bangsa jin mengatakan yang paling buruk di antara kami. Ternyata jin juga ada yang berpaham Syiah Rafidah. Ya, jadi bangsa jin pun mereka berpecah-pecah, ya, sebagaimana kita manusia pun berpecah-pecah, dan kita berusaha ketika kita berpecah 73 golongan yang selamat, kata Nabi SAW, yang dia mengikuti aku dan para sahabatku. Ini golongan yang selamat. Jadi bangsa jin pun mereka akan mengikuti Rasulullah dan para sahabat, maka mereka akan selamat, ya, mereka akan selamat. Namun kelompok yang paling sesat dan paling buruk, ya, di sisi dari bangsa jin, mereka Syiah Rafidah. Dan kita pun sama, karena Syiah Rafidah mereka telah mengubah syariat Islam, sebagaimana Al-Quran mereka jadikan, ya, sebagai mushaf Fatimah, maka dikuranglah sepertiga dari Al-Quran, dan mereka memangkas dari solat yang 5 waktu menjadi solat 3 waktu. Bahkan di 10 Asyura ini, di 10 Muharram, kita disunahkan untuk, ya, berpuasa, namun mereka malah menyakiti diri mereka. Mereka memperingati dari kematian dari cucu Nabi SAW, yaitu Al-Husain. Dan ini menyimpang, bukan dari ajaran Islam. Syiah Rafidah adalah kelompok yang paling sesat dan menyesatkan, dan bukan bagian daripada Islam. Maka kita katakan kepada mereka bahwa Syiah Rafidah adalah kafir. Ya, bagaimana kita tidak bisa mengatakan kafir? Al-Quran sama mereka ini, ya, dikatakan bukan yang asli Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, akan tetapi dirubah mereka dari dalamnya, dari maknanya semuanya akan dirubah. Ya, mereka itu adalah kaum zindik yang memalsukan hadis-hadis Nabi SAW dan mengurangi dari, ya, keaslian Al-Quran. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari kalangan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka makna ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah adalah makna ibadah al-abdu al-mamluk. Maknanya adalah hamba yang dimiliki, at-tariqul, ya, mu'abbad, artinya jalan yang ditundukkan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan makna ibadah, yang beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda, bahwa ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup segala perkataan dan perbuatan, baik secara lahir maupun secara batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal wal a'mal al-batina wa zahirah. Jadi ibadah itu adalah, ya, perkataan, perbuatan, baik itu secara lahir maupun juga secara batin, yang dicintai dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah. Maka jin dan manusia mereka dibebankan untuk ibadah. Lalu ibadah yang ketika dijelaskan, dalil pertama menunjukkan al-mu'alif rahimahullah ketika menjelaskan
ayat yang mulia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata di situ illa liya'budun itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata beliau? Bahawa jin dan manusia mereka ditetapkan untuk beribadah kepada Allah, dan juga dia wajib illa yuwahhiduna, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjelaskan dari ayat yang mulia ini, maka adanya terkandung tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Di mana tauhid rububiyahnya? Bahwa Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, bahwa akulah yang menciptakan jin dan manusia. Di sinilah tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan dari kalangan bangsa jin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari kalangan jin dan manusia, namun yang diminta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah di sini dia wajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunjukkan jenis ibadah sebagaimana penjelasan di awal, bahwa tauhid uluhiyah atau yang disebut dengan tauhid ibadah berarti seseorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, maka wajibnya dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Nah, itu yang disebutkan oleh beliau menjelaskan tentang dari ayat yang mulia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa ibadah itu yang kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang beliau bawakan pada surat An-Nahl pada ayat ke-36, Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul agar mereka di setiap menyerukan dakwanya kepada umatnya, an i'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan tinggalkan taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua ini dalil bahawa menunjukkan, menjelaskan ibadah ditunjukkan hanya kepada Allah. Namun ketika kita sudah menjelaskan ibadah kepada mereka, maka kita jelaskan bahawa ada taghut, sesembahan selain Allah. Yang kita dakwakan yang pertama kali adalah agar umat ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka pada ayat ini ada rukun dari tauhid. Di dalamnya ada dua rukunnya. Ada al-isbat dan ada an-nafyu. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kitab, bahwa Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, bahwa Allah nyatakan kami telah mengutus para rasul kepada umatnya agar mereka menyerahkan atau mendakwakan dari risalahnya kepada mereka, ani'budullaha. Di sini ani'budullaha ini adalah sebagai penafian bahwa ibadah yang dilakukan oleh hambanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut, sesembahan selain Allah. Di sini kita menetapkan al-isbat, bahwa tidak ada yang kita tetapkan dari sesembahan yang kita sembah itu adalah Allah, bukan kepada yang lainnya. Jadi di sini ada dua rukun, an-nafyu dan juga al-isbat, agar kita bisa menetapkan dari dua rukun ini bahwa setiap apa yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Itu adalah taghut. Taghut maknanya adalah yang diagungkan selain Allah. Taghut itu adalah yang disembah selain Allah. Taghut juga yang dipatuhi itu selain Allah. Baik itu yang diagungkan manusia berupa batu, itu berupa manusia, atau sesuatu yang menjadi sesembahan selain Allah, maka itu dinamai dengan taghut. Maka taghut juga dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau,
beliau mengatakan bahwa pendapat beliau menjelaskan tentang makna taghut. Beliau katakan fit taghut annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunih, bahwa taghut itu adalah setiap yang melampaui batas, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, imma biqahrin minhu liman 'abadah, apakah dengan paksaan darinya kepada orang yang menyembahnya atau karena ketaatan orang yang menyembah kepadanya. Apakah yang disembah itu manusia? Apakah itu syaitan? Atau juga patung, berhala, atau yang lainnya? Jika mereka menyembahnya, ya, sesembahan selain Allah yang dia sembah, maka itu namanya taghut. Ya, itu adalah taghut. Namun sebagian ulama memberikan syarat bahwa taghut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut. Jadi adapun para nabi, orang-orang saleh yang ketika saat wafatnya mereka kemudian mereka sembah, akan tetapi para nabi dan orang-orang saleh yang mereka tidak ridho ya disembah oleh mereka, maka itu bukan taghut. Ya, ada syaratnya. Jadi taghut itu adalah ketika dia menyembahnya kemudian orang yang dia sembah itu dia ridho, dia mau menjadi sesembahan ya untuk manusia, maka itulah taghut. Sedangkan para nabi dan juga para rasul, orang-orang saleh, para wali-wali Allah, mereka tidak ridho diperlakukan sebagaimana halnya yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjauhi dan mengingkari yang namanya taghut, bahwa taghut itu adalah ya sangat berbahaya kerana dapat menghapuskan segala amalan ya seorang hamba, masuk ke dalamnya asyirkul akbar ketika dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menyandarkan kepada sesuatu selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada taghut. Ya, beribadah kepada taghut. Maka para ulama ketika menjelaskan tentang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, bahwa dakwanya para nabi dan rasul itu yang pertama kali adalah tentang dakwah tauhid. Ya, Allah katakan an i'budullaha wajtanibut taghut. Inilah dakwah tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Makanya makna tauhid kita harus paham. Dakwanya para nabi kita harus paham apa yang didakwakan mereka. Apakah yang kita amalkan pada saat ini ada sebagaimana yang didakwakan oleh para nabi dan rasul? Yang kita beribadah dengan cara yang seperti ini, apakah ada dalil, apakah ada perintah? Maka itu yang kita harus koreksi. Jangan-jangan tauhid kita malah jauh dari tauhidnya ya Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan-jangan ibadah kita memang ibadah yang mengikuti nenek moyang ya, dari nenek moyang kita, sebagaimana halnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka beribadah, namun mereka yang mengadopsi dari nenek moyang mereka. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk dalil yang ketiga, yang mana al-mu'arif rahimahullah membawakan dalil yang ketiga dari surat Al-Isra pada ayat ke-23 sampai dengan ke-24. Allah Ta'ala firmankan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian agar kalian beribadah ya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indak al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka jika salah seorang di antara keduanya atau di antara keduanya telah berumur lanjut usia, ya telah tua, yang kemudian dalam pemeliharaanmu yang kita ya nafkahi, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan uff. Ya, uff ini adalah mengatakan ah, dan jangan membentak mereka.
maka ucapkanlah kepada mereka kedua orang tua kalian dengan perkataan yang mulia. Ini perintah setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya wakhfid lahuma janaha dzalli minar rahmah wa qul rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga ucapkanlah penuh dengan kasih sayang kita berdoa kepada Allah, yaitu wahai ya Rabbku, kasihanilah mereka, ya sayangilah mereka sebagaimana mereka ya berdua telah mendidik aku masih waktu kecil. Nah jamaah sekalian, ini dalil yang dibawakan yang ketiga. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perintah yang pertama kali, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, bahwa kalian itu diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Ini perintah mentauhidkan Allah yang pertama kali sebelum kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perbaiki dulu tentang hubungan kita dengan Allah, perbaiki di dalam ibadah kita kepada Allah. Ketika kita sudah mentauhidkan Allah, kemudian kita beribadah kepada Allah saja, maka kita diperintahkan pula wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya, yaitu kepada kedua orang tua. Nah jamaah sekalian, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini di antaranya juga ada an-nafyu dan juga ada al-isbat, dari sebagaimana yang disebutkan dalil yang sebelumnya, bahwa di sini ada ya kata-kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari wa qada rabbuka alla ta'budu, di sini agar kalian ini menyembah kepada Allah illa iyyahu, ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah, di situ juga ada dua rukun di dalamnya, ada al-isbat dan juga ada an-nafyu, bahwa la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Ini kita menafikan bahwa tidak ada sesembahan yang kita ibadahi melainkan Allah. Al-isbat ilallah, hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita ibadahi dan kita tetapkan, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Makanya para ulama ketika menjelaskan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka mengatakan la ma'budu bihaqqin ilallahi azza wa jalla, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua rukun ya dari kalimat tauhid, ada al-isbat dan juga ada an-nafyu. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, ada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Ada kedudukan yang kedua ini agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, di situlah juga Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ketika Allah menggandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, hal ini juga disyariatkan sebagaimana para nabi ya dan rasul terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan ya kepada para nabi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian di antara dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah kepada selain Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi Isa alaihi salam ia berkata, ini disebutkan di dalam surah Maryam, Nabi Isa ya, pada saat itu berkata, wa awsani bis salah wa zakah ma dumtu hayyan wa barran biwalidati. Dan Nabi Isa ketika itu mengatakan, Allah memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan juga menunaikan dari zakat selama ya aku hidup, dan juga memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada ibuku. Nah disinilah ketika para nabi dan rasul pun mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada
kedua orang tua mereka, maka kita pun demikian, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya digandingkan antara mentauhidkan Allah juga dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di dalam surat Luqman Allah katakan, bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada yakulah kalian akan dikembalikan. Di antara kita bersyukur kepada Allah dan juga kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Dan ini digandingkan antara perintah Allah dan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita pun sama bersyukur kepada kedua orang tua. Ketika kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah, dan kita pun diperintahkan untuk berbakti, menyayangi, mengasihi dari kedua orang tua kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ketika menjelaskan, mengkaitkan ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Allah katakan, bagi siapa saja yang ketika dia telah menjadi muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka diantaranya dia mentauhidkan Allah, juga digandingkan untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Cari ridha Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua. Rasulullah SAW sabdakan, ridha Rabbi fi ridha yari waladi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Bahwa keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahannya, kemurkaannya Allah itu ada di kemurkaan dari kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, maka kita mencari juga keridhaan dari kedua orang tua. Maka kedudukan orang tua adalah sangat mulia bagi kita. Ketika kita sudah mentauhidkan Allah, maka kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan Nabi SAW berulang-ulang ketika ada orang yang berjihad, yang ingin berjihad kepada Nabi SAW, maka pada saat itu ditanya sahabat ketika ingin berjihad dengan Nabi SAW, maka kata Rasul, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dikatakan oleh sahabat, "Naam ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup." Maka berjihadlah kepada keduanya. Jadi jihad kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada kita jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah, agar kita meniti jalan keridaan Allah, berarti juga kita mencari keridaan dari manusia. Kemudian jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka di sini kita lihat dari ayatnya, wa ahzinu bil walidaini ihsana. Ini secara mutlak untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, mentaati kedua orang tua, namun dalam rangka yang ma'ruf, dalam rangka yang tidak bertentangan dengan syariat. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Pada saat kedua orang tua kita memerintahkan yang menyelisihi syariat, maka tidak boleh kita mentaatinya. Apabila kedua orang tua memerintahkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka la ta'ata lil makhluk, tidak boleh kita mentaatinya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ini yang ma'ruf, sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Namun ketika mereka mengajarkan kepada maksiat kepada Allah, memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan suatu bid'ah, maka tidak boleh kita mentaatinya, kerana hanya Allah yang kita taati secara mutlak, dan juga kepada Nabi-Nya SAW. Sebagaimana pada ayat Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Di sini secara mutlak. Maka mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah secara mutlak. Adapun mentaati para pemimpin, maka itu tidak secara mutlak. Selama pemimpin itu memerintahkan kepada yang ma'ruf,
sesuai dengan syariat, maka kita wajib mentaatinya. Namun kalau tidak, maka tidak boleh kita mentaatinya. Apa saja ya kepemimpinan di rumah tangga. Seorang istri ketika diperintahkan oleh suaminya sebagai pemimpinnya, maka diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada taat seorang istri kepada suaminya. Begitu pula seorang orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan baginya kepada kedua orang tua. Jadi kita di sini memerintahkan bahwa ketaatan kepada Allah itu secara mutlak dan juga ketaatan kepada Nabi secara mutlak. Namun ketaatan kepada orang tua selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib juga mentaatinya. Kemudian di dalam indakal kibara, bahwa ketika di sisi mereka ketika sudah telah lanjut usia, maka kita tidak boleh mengucapkan kata uf, mengucapkan kata atau yang membuat kita menjadi jengkel kepada kedua orang tua, mencaci maki kedua orang tua atau menelantarkan kedua orang tua, maka ketauhidan kita ini akan sia-sia. Ibadah kita ini akan sia-sia ketika kita mengabaikan dan meninggalkan, menelantarkan kedua orang tua kita. Maka kembali lagi jamaah sekalian, bahwa orang tua itu ketika melahirkan kita, khususnya bagi seorang ibu, ini antara hidup dan kematian. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan bagi para ibu ketika saat melahirkan, ketika dia mati dalam keadaan melahirkan, maka disitulah syahid bagi mereka. Maka antara hidup dan kematian di situ. Maka ketika kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan dan juga kita dinafkahi, seorang ayah mencari ma'isyah, mencari penghidupan, dinafkahi kita sampai besar dan sampai kita menjadi sekarang ini bisa mencari rezeki, kita bisa menafkahi dari anak dan istri kita, namun kita meninggalkan mereka, maka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mereka durhaka kepada kedua orang tua. Mereka tidak mengingat kembali di masa balita mereka. Mereka dinafkahi, kemudian disekolahkan, namun setelah besar kemudian dia durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ketika mentauhidkan Allah digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ini adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Sebagaimana para nabi dan rasul juga mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Maka tidak boleh kita mengatakan membentaknya, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang lembut bagi mereka dan tidak sampai membuat mereka murka kepada kita. Kalau mereka membuat murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada kita. Karena kemurkaan Allah itu juga ada pada kemurkaan dari kedua orang tua. Maka kita berkata dengan lembut dan kita merendahkan diri, tawadu kepada kedua orang tua. Walaupun kita sudah menjadi orang hebat, walaupun kita sudah menjadi orang yang banyak harta, namun ketika di hadapan orang tua tidak boleh kita membanggakan diri, kemudian kita menjadi ujub, sombong, al-kibar. Yang kita lakukan adalah tetap kita merendah diri di hadapan kedua orang tua. Seandainya orang tua itu mengambil harta kita, maka itulah lebih berhak. Karena ada sahabat yang ketika dia melaporkan kepada Nabi SAW bahwa hartanya diambil oleh ayahnya, maka kata Rasul SAW bahwa harta yang dimiliki oleh anaknya itu adalah milik dari orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa saya tidak boleh kita menyombongkan diri, tidak boleh kita ujub di hadapan kedua orang tua. Makanya Nabi Isa alaihi salam ketika menjelaskan kepada umatnya agar berbakti kepada orang tua, Nabi Isa alaihi salam berkata pada surat Maryam pada ayat ke-32, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jadi jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Lihat, Nabi Isa ketika diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka Nabi Isa di hadapan ibunya tetap merendahkan diri,
tidak menjadi sombong sebagai seorang nabi dan rasul. Apalah kita seorang yang biasa, bukan nabi dan bukan rasul, hanya yang kita banggakan dari harta kita. Mungkin kita sudah menjadi kaya raya, namun ketika di hadapan kedua orang tua dia semakin tinggi, dan bahkan tidak sedikit yang meninggalkan kedua orang tua dan sampai meninggal dia. Na'udzubillah. Ini pelajaran buat kita jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa tauhid adalah tujuan utama yang kita pelajari agar kita beribadah kepada Allah, dan tidak lupa kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kerana itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Agar kita di hadapan kedua orang tua tidak boleh kita membentaknya. Berkatalah dengan perkataan yang lembut, dan juga senantiasa kita berdoa kepada Allah dengan mendoakan kedua orang tua. Makanya durhaka bagi anak yang ketika dia minta berdoa kepada Allah namun dia tidak mendoakan kedua orang tua. Durhaka bagi mereka anak yang ketika mereka tidak mendoakan kedua orang tua. Maka di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah itu mengampuni dan memaafkan kesalahan dari orang-orang tua kita yang telah wafat di masa hidupnya. Kita doakan mereka supaya sehat, diberkahi Allah umurnya. Maka tidak ada yang bisa mengabulkan doa itu melainkan Allah dengan perantara kita sebagai anak mendoakan. Bukti dari kata kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja sampai 1 jam lah. Sampai jam berapa? 11 ya. Sampai jam 11. Nambah ini. Baik. Sampai jam 11 ya. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Di dalam kitab Tauhid, dalil yang selanjutnya al-mu'alif rahimahullahu taala itu menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-36, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalil yang berikutnya, ini dalil yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalil sebelumnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua menggandengkan dengan tauhid, maka dalil ini ada dua keumuman. Yang pertama kata syai'an adalah kata yang isimnya nakirah, sebagai secara umum memberikan faidah keumuman. Maksudnya tidak boleh kita beribadah secara umum kepada siapa saja, baik itu kepada batu, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada pohon, baik itu kepada jin ataupun kepada nabi sekalipun, maka kita tidak boleh beribadah kepada mereka. Maka yang diperintahkan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku, yang kedua ini kata-kata wala tusyriku, jangan kalian berbuat syirik. Dalam kaidah ketika fi'il ini mengandung masdar dan juga zaman, maka takdirnya adalah la tusyriku bihi isyrakan. Jadi yang belajar bahasa Arab insya-Allah paham. Ketika ada fi'il mengandung masdar wala tusyriku, di situ ada fi'ilnya. Dan juga di situ mengandung masdar yang asalnya adalah la tusyriku bihi isyrakan. Maknanya janganlah kalian berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan di sini adalah syai'an, dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan masdar ini adalah nakirah, isyrakan, membentuk dari segala bentuk kesyirikan. Makanya tidak boleh kita berbuat syirik, baik itu syirik yang besar maupun juga syirik yang kecil. Maka tidak boleh kita berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Maka ketika kita menjelaskan ayat-ayat Allah, yang pertama adalah terkadang dijelaskan dengan kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Yang kedua dijelaskan sebagaimana pemahaman dari para sahabat ketika langsung berguru kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalil yang berikutnya, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil yang selanjutnya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dalil yang keempat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, mari kubacakan kepada kalian, katakanlah Muhammad, apa yang diharamkan kepada kalian dari Rabbnya. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian kerana takut kemiskinan. Wala taqtulu auladukum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian kerana takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, padahal kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini adalah akidah yang sangat besar, bahawa yang memberikan rezeki kepada anak kita itu Allah. Jadi jangan takut kita membunuh anak-anak kita kerana takut miskin, kerana banyak anak, kerana dia takut miskin. Tapi padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Wala taqrabul fawahish ma zarahu minha wa ma batan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antara maupun juga yang tersembunyi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa kecuali apa yang dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan jangan membunuh sesuatu yang dibenarkan, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian dapat memahaminya. Kemudian Allah menyambungkan juga, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddu, bahawa tidak boleh kita mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim tersebut sudah dewasa. Wa auful kaila wal mizan bil qisti, maka janganlah mengurangi timbangan. Di antaranya ini kita diperintahkan untuk berlaku adil di dalam takaran timbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillah awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila kalian tidak mengurangi timbangan, tidak memikulkan beban kepada seorang, maka berlaku adillah di antara dengan karib kerabat kalian. Penuhilah janji Allah, dan juga diperintahkan Allah kepada kalian dipenuhi janji-janji Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengikuti jalannya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, maka inilah jalanku, jadi jalan yang lurus yang kalian ikuti. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqa bikum an sabilih, yang menyimpang dari jalan yang benar. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, dan ikutilah wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam jamaah sekalian rahimakumullah, ini ayat yang begitu panjang. Di dalamnya ada beberapa wasiat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menunjukkan pengharaman kesyirikan.
dan juga kezaliman sebagai pengharaman kesyirikan. Maka wajibnya kita mentauhidkan Allah, ya, dan juga kita meninggalkan, menjauhkan dari berbuat syirik kepada Allah. Maka dalil yang diwajibkan adalah agar kita mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa tidak boleh, yang pertama kali yang kita yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini pun telah kita jelaskan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di sinilah ada tauhid rububiyah, yang mana kita meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah lah yang menghidupkan. Maka Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Maka kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Maka jangan bunuh anak-anak kalian. Di sini ada mengandung tauhid rububiyah, dan kita harus meyakini bahwa rezeki itu Allah yang memberikan kepada kita. Lalu wala taqrabu fawahish ma zahara minha wa ma batan, dan jangan kita mendekati dari perbuatan keji, perbuatan maksiat, baik secara tersembunyi, baik juga secara yang zahir, agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu nafsal lati haramallah, dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haq, kecuali yang dibenarkan, ya, di dalam syariat. Lalu apa saja yang dibenarkan di dalam syariat kita boleh membunuh? Apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan, maka telah nampak jelas dari saksi-saksinya, maka boleh, ya, dia membunuh orang tersebut. Itu yang disebut dengan sebagai qisas. Atau juga ada seseorang yang telah menikah lalu dia berzina, maka hukum Islam, maka dirajam. Maka boleh kita membunuhnya kecuali apa yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Wa dzalikum wassabihi la'allakum ta'qilun, agar kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah diwasiatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu malal yatim, dan juga tidak boleh kita mengambil harta anak yatim. Nah, ini jamaah sekalian, bahwa ada banyak yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan, yaitu dengan kaum duafa, ya, menyantuni anak-anak yatim, namun dia memperkaya diri, mengambil harta anak yatim, ya, dengan secara zalim. Ini tidak boleh, ya, enggak boleh kita makan dari hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu boleh kita makan harta anak yatim sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita yang mengasuh mereka, yang mengasuh mereka, maka boleh kita mengambil harta yang kita butuhkan. Namun yang tidak boleh adalah kita memperkaya diri, mencari harta dengan perantara yayasan atau lembaga dari anak yatim tersebut. Ini adalah haram. Maka tidak boleh, ya, banyak kaum muslimin menjadikan ini sebagai, ya, perantara untuk mencari jadi penghidupan. Dan juga jamaah sekalian, wa aufu kaila wal mizan bil qist, maka tidak boleh kita mengurangi timbangan, dan ini bagi para pedagang. Dan juga kita harus berlaku adil, ya, berlaku adil. Dan juga la nukallifu nafsan illa wus'aha, maka tidak boleh kita membebankan seseorang dengan kesanggupannya, harus sesuai dengan kesanggupannya. Maka tidak boleh kita membebankan seseorang dengan beban yang orang tersebut tidak sanggup untuk memikulnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan juga agar kalian menegakkan keadilan, jangan karib kerabat mereka. Adil dalam rangka di sini adalah sesuai dengan, ya, apa yang mereka butuhkan. Wa bi ahdillah aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan, ya, perjanjian Allah yang kalian telah ikuti, maka itulah agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Wa anna hadza siratim mustaqimah, Allah katakan ini adalah jalanku yang lurus, ya, fattabi'uhu, barang siapa yang mengikuti jalanku yang lurus ini,
maka mereka akan selamat. Jalan agama yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah jalan yang selamat, yang lurus. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika kepada para sahabat, pada saat itu menarik satu garis lurus, kemudian Rasulullah mengatakan, wa anna hadza siratim mustaqimah, inilah jalanku yang lurus. Namun Nabi telah menggaris dari kanan dan kirinya. Menggaris maksudnya ada jalan-jalan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang mereka menyelisihi dari jalannya yang lurus itu, jalan yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan juga bertakwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beragama sebagaimana beragamanya dari Nabi SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian, bahwa hadis yang selanjutnya al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan di dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam di atas cincin beliau alaihi salatu wassalam, maka agar dia bisa membaca ayat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah wasiat Allah dan juga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada surat Al-An'am pada ayat ke-151 sampai dengan 153. Kalau kita ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di surat tersebut, sebagaimana Allah juga wasiatkan kepada jadi hambanya agar kita melihat atau mentaati wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini dari dalil yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada saat itu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-himari, bahwa aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di satu keledai. Kemudian faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'ala al-ibad, lalu mengatakan kepada kami, Rasulullah, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah kepada hambanya yang harus dipenuhi? Maka yang pertama kali beliau katakan, ya qultu Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka hak yang pertama kali yang harus ditunaikan kepada hambanya, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi hak hamba kepada Allah itu agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an, dan juga hak Allah kepada hambanya, Allah tidak mengazab kepada hambanya selama hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas, maka sahabat Mu'adz ini mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kami menyebarkan berita ini kepada manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashshirhum fayatakilu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah menyebarkan berita itu kepada yang lain, karena mereka akan berlaku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jamaah sekalian, ketika kita dibebankan hak kita kepada Allah adalah kita mentauhidkan Allah, yang kemudian hak Allah kepada hambanya itu Allah tidak membebankan kepada hambanya dan tidak mengazabnya selama hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka selamat ini, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kita tidak akan diazab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ada orang yang muslim kemudian masuk ke dalam neraka jahanam, lalu ada sedikit
keimanan di hatinya sebesar biji zahrah, maka pada saat itu dia dikeluarkan dari neraka jahanam. Artinya dia tidak akan kekal selama di dalamnya. Dan ini hak Allah kepada hambanya. Namun kita pun memiliki hak juga kepada Allah agar kita menunaikan ibadah kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara ya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang wajib kita pelajari agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Namun wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin dari bab yang pertama. Di antaranya dari penulisan, dari hikmah-hikmahnya disebutkan oleh al-mu'alif, ya, sebagaimana di dalam kitabnya ada beberapa faidah yang bisa diambil. Di antaranya hikmah penciptaan dari jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah adalah hakikatnya adalah tauhid. Yang ketiga, di antaranya yang belum mengamalkan tauhid di dalam hidupnya, maka hendaknya dia mulai, ya, mentauhidkan Allah mulai dari sekarang ketika dia sudah berilmu. Yang keempat, hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Tujuannya adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Di antaranya misinya para nabi dan rasul untuk seluruh umatnya agar mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah kepada Allah saja. Yang keenam, ajaran para nabi dan rasul itu satu. Ajarannya para nabi dan rasul itu satu, yaitu tauhid. Kalau dikatakan agama mereka adalah agama Islam, ya, itu adalah yang mentauhidkan Allah. Yang ketujuh, masalah yang penting adalah agar kita mengingkari dengan tauhid, ya, bahwa tauhid itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti telah dijelaskan ada tauhid yang secara umum dan juga ada yang secara khusus. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ya faidah-faidah yang bisa kita ambil dari penjelasan dari bab pertama ini. Mungkin dari jamaah sekalian boleh ditanyakan apabila ada permasalahan yang ingin ditanyakan. Faliya tafadhal maskura. Ya, saya pakai apa? Pakai mic. Ada ya? Sini langsung aja. Iya. Ini banyak beredar di grup WA. Iya. Yang apa, semangat berdakwahnya sangat tinggi. Iya. Yang apa? Kan di agama tuh akidah itu penting banget. Nah, Yang sebar-sebar ngomong akidah itu gue harus ada dalilnya kan ya. benar. Ini banyak ustaz top ya. Kalau saya sebut beritahu semua ada banyak yang top itu mengatakan bahwa keluarga kita yang udah mati, kalau dari kubur mati, Iya. itu bisa melihat kita bermaksiat, dan dia sedih. Nah ini saya berusaha untuk bantunya itu saya punya dalil. Iya. Kalau mendengar ada ya, Benar. itu di salam kuburan dia mendengar. Ya itu pun dalam keadaan tertentu aja, tidak mendengar secara umum kan. Benar. Seperti Rasulullah waktu selesai perang Badar mengatakan kepada yang mati dari Quraisy itu, apakah kamu sudah menemukan janji Allah, gitu kan? Sampai sahabat Umar bahkan menanyakan, ya Rasulullah, apa kamu ngomong sama orang mati? Nah itu saya udah tahu ya. Tapi menurut dia si Mike itu bisa melihat keluarganya yang lebih berbuat apa, dia sudah gimana? Itu yang mau sesuatu yang top lah. Iya. Jadi perkara tentang ada pertanyaan keyakinannya sebagian kaum muslimin bahwa orang yang telah meninggal itu dapat melihat keluarganya, atau setiap Jumat dia pulang ke rumah melihat keluarganya atau minta makan, makanya dibuatkan sesaji-sesaji oleh ahli keluarganya. Maka kita katakan bahwa keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang batil, tidak disebutkan oleh Rasulullah dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat. Karena sifatnya orang yang mati itu sudah, ya, ada di genggaman
ya dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak bisa melihat. Iya, sudah dia nggak bisa melihat, sudah di alam barzah. Makanya di situ ada ya sifat yang menjadikan azab kubur dan juga ada nikmat kubur. Ya. Maka dia tidak bisa untuk melihat manusia. Ya. Maka ketika ada pernyataan bisa pulang kembali gitu setiap Jumat, kemudian menengok, atau yang menjadikan kebiasaannya Idul Fitri ya di Ramadan mereka akan pulang yang harus dikunjungi, ini adalah pernyataan yang tidak bersumber daripada ya Al-Quran dan Sunnah. Adapun secara ya umumnya ketika ada seorang mayit dapat mendengar atau tidak, memang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mayit itu bisa mendengar dan juga ada yang mengatakan tidak mendengar. Ya, makanya Syekhul Islam ketika menjelaskan, beliau salah satu berpendapat bahwa mayit itu bisa mendengar. Sebagaimana dalilnya ketika kita berziarah, Rasulullah larang untuk kita memakai alas kaki. Makanya kata Rasulullah, jangan kalian mengganggu orang-orang yang sedang tidur, maksudnya orang yang telah mati. Nah, di situ mereka mendengar. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mayit itu dapat mendengar tapi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Ini kesalahannya. Ya. Ya, tidak diajak obrol kemudian tidak bisa memberikan manfaat. Berarti apa? Mereka membutuhkan doa-doa bagi yang masih hidup. Makanya di situ diperintahkan kita berziarah kubur itu mendoakan ya kepada ya ahli kubur, bukan kita minta doa kepada ahli kubur. Ini terbalik. Ya, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang tidak ya ada satupun dari ulama salaf dan ulama-ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwa mayit itu bisa pulang kembali ke rumahnya atau bisa melihat keluarganya sedang apa, bermaksiatkah atau taatkah. Maka ini tidak ada satupun dalil yang menjelaskan akan hal itu. Maka sebaik-baiknya kita mengambil huda-huda Nabi SAW, kita mengambil petunjuk Rasulullah dan para sahabat, karena petunjuk Nabi lah yang paling benar. Karena Rasulullah ketika itu ditinggal ya dari orang tuanya, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, namun tidak pernah melakukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tapi kalau seandainya mendapatkan misal 150.000 jual 100 atau lebih jadi 120, itu boleh nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi mengurangi timbangan ini adalah perkara yang diharamkan ya dalam syariat Islam. Maka kita diperintahkan untuk berlaku adil dan juga tidak mengurangi timbangan. Maka kita sebagai pedagang ya sebagai penjual, maka itu dulu yang diperhatikan. Nah, kalau seandainya itu perkara yang memang tidak disengaja. Ini ada yang perkara yang pertama. Perkara kita sudah semaksimal mungkin menjadikan timbangan itu ya tidak kita kurangi. Namun secara tidak sengaja mungkin berkurang. Ketika ditimbang kembali oleh pembelinya ternyata kurang. Ya, ternyata kurang. Maka ketika itu orang yang pembeli itu datang kembali kepada kita, maka kita berikan lagi haknya sesuai apa yang dia beli. Namun ketika sudah kita semaksimal mungkin kemudian orang pembelinya tidak kembali kepada kita ya karena dikurangi, karena tidak disengaja, maka memang itu dimaafkan insyaallah. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah akan memaafkan ya, akan tetapi dia semaksimal mungkin ya untuk tidak mengurangi timbangan. Tapi tadi apa? Mohon maaf, diulang kembali. Melebihi tadi? Misalnya modalnya 50.000, jualnya jadi 120 itu. Iya. Nah, antara kita jual beli itu ya kata para ulama fikih harus dia keduanya ridho. Misalkan kita modal 50.000 lalu kita jual dengan tadi ya 120.
Kalau di antara keduanya ridho, pembelinya ridho kita kasih dengan harga segitu, kemudian juga tidak ada masalah, maka itu boleh, halal buat kita. Halal buat kita. Makanya di antara keduanya ada keridhaan. Ya, di akad pertamanya maka kita jelaskan dulu. Barang-barang yang kita jual, ya begini sifatnya, atau ada kerusakannya kita kasih tahu. Misalkan ada lecetnya, atau barangnya seperti ini, lalu dilihatlah oleh pembelinya, ternyata sudah jelas, maka kita berikan harga 120, padahal modalnya 50.000. Ya kan? Berarti ada keuntungan ya lebih. Nah, pada saat itu boleh enggak? Selama pembelinya itu ridho, ya, selama itu tidak ada masalah, maka itu halal buat kita. Jadi jual beli di dalam ya kaidah fikihnya tentang tijarah itu di antara keduanya harus sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Walaupun misalkan dengan harga yang murah sekalipun. Misal ya, kita jual rugi, kita punya modal 50.000, kemudian kita jual 40.000 karena memang dengan barangnya itu banyak ya minusnya. Mau kita jual rugi saja. Akan tetapi pembelinya itu enggak ridho dengan harga segitu. Lalu kita memaksanya, ini sudah rugi, tapi pembeli tidak ridho, maka kita memaksanya, maka menjadi haram buat kita. Maka itulah hukum dari tijarah, jual beli itu di antara keduanya harus sama-sama ridho. Nah, itu yang akan mendapatkan jari rezeki kita halalan thayyibah. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Nyambung itu tadi. Ya. Ini harganya 100.000. Iya. Tawar 80 aja deh. Oh, nggak bisa, saya belinya 90.000. Berarti saya punya bukan 90. Saya belinya modalnya cuma 90. Taib. Nah, itu kecurangan atau kedustaan pedagang. Tapi itu artinya si pembelinya itu beli dengan Iya. Walaupun misalkan kita modalnya 50. Lalu ada yang nawar misalkan ya. Dengan kita bilang, wah itu enggak, modalnya aja belum dapat. Gitu kan. Padahal di tahun 70 sudah untung 20 ya. Nah, tapi dia bilang, wah itu modalnya nggak dapat itu. Saya modalnya aja segini, 70 misalkan. Akhirnya dia beli, ternyata yang beli itu ridho. Baik, itu memang tidak ada masalah, keduanya ridho. Tapi kita telah berdusta ya atas dari dagangan kita. Maka setiap apa yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat. Ya di dalam surat Qaf pada ayat ke-18, ini yang harus kita perhatikan nih. Di semua diri kita ini bahwa kita senantiasa didampingi oleh malaikat. Jadi dua malaikat, Raqib dan Atid. Allah katakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, pasti akan disaksikan dan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi sebenarnya ridho, iya, nggak ada masalah, sama-sama ridho. Tapi dia tercatat sebagai seorang pendusta, ya pembohong. Makanya kata Nabi SAW, seorang pendusta itu adalah bagian daripada sifatnya orang-orang munafik. Ya, maka orang-orang munafik maka diancam di keraknya api neraka Jahannam. Maka pada saat itu sudah tahu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah ba'da. Ada soal lagi dari Ummahat? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagian apa? Bagian apa? Bagian apa, Bu? Pembelian, purchasing. Oh, purchasing, pembelian. Iya. Minta? Iya. Komisi ya. Jadi kita dimana? Baik. Ketika kita ada orang yang memberikan tijarah perdagangan pada kita, kemudian atau mencarikan sesuatu perdagangan, kemudian minta imbalan atau minta komisi, maka apa hukumnya di dalam Islam? Pada saat itu ketika dia minta imbalan komisi atas jasa yang dicarikan dari hasil dagangan tersebut atau dari tender atau yang lainnya, maka hal itu tidak mengapa. Jadi seperti kita memberikan jasa kepada mereka. Karyawan. Ini karyawan. Statusnya karyawan kerja di perusahaan orang, bagian pembelian. Tadi yang saya simak ya. Jadi dia bertransaksi dengan vendor-vendor, tapi statusnya sebagai karyawan tapi mengambil komisi di luar dari. Baik. Iya, paham. Perusahaan. Nah, kalau misalkan itu berarti dia telah mengambil yang bukan haknya. Berarti dia mengambil yang bukan haknya yang tidak diketahui oleh dari perusahaan tersebut. Itu tidak boleh, diharamkan. Kalau masalah itu berarti dia mengambil yang bukan pada haknya. Kecuali dia meminta izin kepada perusahaan atau kepada atasannya. Kalau misalkan ada sisa-sisa atau apa, silakan diambil, atau mungkin dia nanti akan mendapatkan komisi dari apa yang dia dapatkan, maka itu boleh. Tapi kalau dia tanpa ada izin dari perusahaan, tanpa dari atasan, maka itu haram. Mengambil yang bukan haknya itu adalah kezaliman. Ingat, setiap apa yang kita ambil itu adalah kezaliman. Yang kata Rasulullah, inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, bahwa setiap apa yang disebutkan kezaliman, kita mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan kegelapan yang tidak mendapatkan syafaat dan tidak mendapatkan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh, itu haram. Dia harus izin dulu kepada perusahaan, kemudian minta dihalalkan kepada atasannya, maka insyaallah itu menjadi halal buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Iya, silakan. Baik, jika cukup kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dari pertemuan perdana kita ini di pagi menjelang siang. Semoga Allah berikan kita istiqamah di dalam mempelajari kitab tauhid dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.